saya Yosef Nangodai, jabatan di struktur Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sebagai Wakil Ketua DPC Kabupaten Kerong. Ya, kemudian mengenai permasalahan BPJS, sejauh mana audiensi atau mediasi dengan pihak perusahaan atau respon dari perusahaan sampai hari ini seperti apa? Pada prinsipnya kami pekerja dengan serikat buruh sering melakukan audiensi dengan perusahaan, dan itu berulang kali, baik lewat surat maupun lewat persuasi untuk bertemu langsung dengan pimpinan. Tapi sampai sekarang pimpinan hanya mengatakan kepada kami nanti kita usahakan. Kira-kira itu kalimat yang disampaikan oleh perusahaan terhadap kami. Dari permasalahan ini sebenarnya dari pengurus sendiri kesimpulannya seperti apa ini? Kesimpulannya bahwasannya perusahaan sudah melakukan kesalahan berat. Kesalahan berat yang dimaksud itu pembayaran iuran BPJS yang harusnya dibayar ke kantor BPJS tidak dibayarkan oleh pihak manajemen, yang setiap bulan tetap dipotong upah buruh sebanyak 511.000, dan itulah yang membuat dilema para buruh untuk melakukan pengobatan karena BPJS Kesehatan khususnya ya, BPJS Kesehatan itu sampai sekarang perusahaan belum membayar ke BPJS, sehingga pekerja tidak bisa menggunakan kartu BPJS untuk berobat. Kemudian kira-kira dampak-dampak signifikan terhadap karyawan jaminan kesehatan dan juga berdasarkan undang-undang bagaimana? Iya, pada prinsipnya BPJS itu melindungi setiap pekerja. Itu harus kita tahu bahwa Undang-Undang 13/2003 pun menjelaskan situ. Perusahaan harus mengasuransikan pekerja. Itu harus. Asuransi pekerja ini pada prinsipnya ada dua. Asuransi kesehatan dengan asuransi tenaga kerja. Di dalam asuransi kesehatan ini dengan asuransi tenaga kerja, perusahaan sudah tidak melakukan pembayaran kedua-duanya. Untuk BPJS Kesehatan itu melingkupi pengobatan untuk pekerja. Sedangkan BPJS Tenaga Kerja meliputi 3 kriteria di situ. 3 kriteria itu: 1, jaminan kematian, jaminan hari tua, dengan jaminan kecelakaan kerja. Sehingga apabila pekerja dalam hal ini mempunyai kartu BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Tenaga Kerja aktif, dalam hal dia harus pensiun dari perusahaan, ya paling tidak BPJS sudah mengambil sikap atas inisiatif perusahaan untuk menyampaikan ke BPJS bahwa pekerja tersebut sudah dipensiunkan dan berhak mengambil jaminan hari tuanya di BPJS. Tapi itu tidak dilakukan. Itu satu. Terus yang kedua, apabila pekerja itu mengalami kecelakaan kerja, ya paling tidak ada kerjasama perusahaan dengan BPJS untuk membantu pekerja tersebut. Nah, yang ketiga, dalam hal BPJS ini tidak dibayar, maka banyak sekali persoalan yang muncul yang mengakibatkan pekerja tidak mendapat hak apapun dari BPJS tersebut. Selama berapa tahun? Sudah kurang lebih dari 2019 sampai sekarang BPJS Tenaga Kerja itu bermasalah terus. Memang benar perusahaan bayar sedikit, tapi kerugian yang diakibatkan itu adanya seperti apa? Contohnya seharusnya saldo dia itu bertambah setiap tahun, tapi tidak bisa bertambah karena perusahaan hanya bayar bulan ini, bulan besok lagi dia bayar. Nah, seperti itu. Terus kalau pekerja yang sudah keluar dari perusahaan atau mengundurkan diri, dia punya hak sebenarnya untuk mengambil jaminannya dia, jaminan hari tuanya dia di BPJS. Tidak bisa. Kenapa? Karena BPJS menyampaikan kalau sudah dibayar oleh perusahaan dulu semuanya secara corporate, baru Anda bisa ambil. Nah, kalau Anda mau ambil yang begini tapi yang 1 tahun belakangan tidak bisa, Anda bikin pernyataan. Itu sering terjadi, dan itu saya dapatkan beberapa teman seperti itu. Terus kemudian kira-kira langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh teman-teman pekerja ini kalau jika itu? Iya, jadi kita sudah bertemu dengan pihak manajemen dan kita sampaikan. Pertama kita sampaikan, iuran yang kami bayar itu dibawa kemana? Disimpan di mana iuran itu? Sehingga perusahaan tidak bayar ke BPJS.
maka kami mengindikasi adanya penipuan. Bisa penipuan, bisa penggelapan, dan itu kami rasa seperti itu. Nah, indikasi-indikasi inilah yang akan kami jadi acuan untuk melaporkan ke pihak-pihak terkait. Yang dilaporkan siapa? Ya, bisa pihak berwajib dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan yang berwenang. Maksudnya yang dilaporkan siapa? Pimpinan perusahaan atau yang dalam hal ini HRD yang punya hak dalam melindungi pekerja di sini, itu biasanya di manajemen kami ini namanya HCCS atau dalam nasional disebut HRD. Dia harus kita laporkan.